tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati firman yang sebentar mereka akan baca di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkuasa, sebab kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, baik melalui ruang dan waktu. Kuasa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami serahkan firman ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Allah bekerja dengan leluasa, sehingga kami yang mendengarkan firman, sehingga kami yang membaca kebenaran firman Tuhan akan dilawat, akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun dalam kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi percaya dan yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin saudara. Seperti pujian-pujian yang sudah kita nyanyikan, di mana pujian itu mengatakan bahwa jangan engkau takut, bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di hari-hari yang sudah kita lewati. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang terambil di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Amsal 24 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita baca firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini akan berkuasa di dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin saudara. Pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Saat-saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi kondisi yang bisa saya katakan kondisi yang membuat kita bimbang, membuat kita mulai takut, membuat kita mulai ragu. Seperti yang firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jika engkau takut, jika engkau bimbang, firman Tuhan katakan, maka kecillah kekuatanmu. Di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tawar hati, ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang tidak semangat, keadaan tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, dan juga putus harapan. Inilah yang dimaksud dengan tawar hati. Kurang bersemangat, kurang bergairah, selalu bimbang, selalu takut. Karena di sini firman Tuhan katakan, ketika engkau tawar hati, kecillah kekuatan kita. Kecillah kekuatan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengarahkan kepada kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Amsal ini mengajar kepada kita bahwa akan ada saatnya kita mengalami yang namanya kesesakan. Apapun bentuknya,
Setiap orang akan mengalami yang namanya kesesakan. Saat ini ekonomi mulai mengalami kegoncangan dan membuat orang jadi bingung, membuat orang menjadi bimbang, takut. Inilah yang saya mau katakan, bahwa apa yang terjadi inilah adalah penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Saya baca dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, engkau orang lemah jika tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Nah, jadi kembali firman Tuhan mengatakan, engkau orang lemah jika tidak tahan uji. Dikatakan kita adalah orang yang lemah ketika kita tidak tahan uji. Seperti yang kita lihat di dalam Yakobus 1 pasal 2 sampai yang keempat, tentunya saya tidak akan baca. Di sana mengatakan, ya, jika engkau tahan uji, firman Tuhan mengatakan, saya lihat sekilas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus pasal 1, di sana dikatakan ayat yang ke-3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau katakan, apapun yang terjadi, inilah yang namanya penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Memang ini yang sudah difirmankan oleh Tuhan akan terjadi segala sesuatu. Oleh sebab itu mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab kalau kita lemah, firman Tuhan katakan, kecillah kekuatan kita. Kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang selalu memberikan kita pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, kondisi yang saat ini terjadi, yang sedang melanda di negara kita, saya mau katakan, ini belum seberapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan, ini merupakan ujian di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya ujian ini membuat kita tidak tahan, membuat kita tidak mampu, membuat kita tidak sanggup. Satu contoh tentunya yang kita tahu bersama, di mana kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19, sehingga gereja-gereja tidak boleh mengumpulkan jiwa-jiwa di dalam suatu gereja, harus berpisah, dan setiap umat-umat Tuhan harus beribadah di rumah masing-masing. Tentunya membuat kita rasanya tidak nyaman. Tentunya kita mulai bosan, di mana kita berkata sangat beda ibadah di gereja, ibadah di rumah Tuhan dengan ibadah di rumah-rumah, sangatlah beda. Dan membuat kita tentunya mulai kurang semangat kita. Saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kondisi yang saat ini kita hadapi, saya mau katakan itu belum seberapa. Kita dalam keadaan pengujian di dalam hidup kita. Bagaimana reaksi kita ketika kita beribadah di rumah masing-masing? Saya mau katakan, masih puji Tuhan, kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Sedangkan di tempat-tempat yang lain, tentunya mereka tidak diperbolehkan untuk beribadah. Bagaimana dengan yang lain? Kalau kita, walaupun kita beribadah di rumah, ya tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa belum seberapa kondisi yang kita hadapi saat ini. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan di dalam Amos, ya, Amos 8 ayat yang ke-11 dan 12 saya tentunya tidak akan baca, tetapi saya ambil garis besarnya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan berbicara tentang jasmani, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan kirimkan kelaparan di negeri ini, yaitu kelaparan firman Tuhan. Dan di sana orang-orang akan mencari, mereka akan mencari, bangsa-bangsa akan mencari kebenaran itu atau firman Tuhan itu, dicatat mereka tidak akan menemukannya. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kehidupan kita kalau firman itu tidak ada, saudara? Karena itu saya mau katakan kita sangat bersyukur dengan kondisi yang ada. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Yang penting mari tetaplah kita mau bertekun di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktunya untuk kita berkata, kenapa harus begini, kenapa harus mengalami seperti ini. Tidak lagi waktunya seperti itu. Waktunya saat ini kita mau bersekutu dengan Tuhan. Berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan izinkan kondisi seperti ini kita harus hadapi. Tuhan terlebih dahulu mengetahui keadaan kita. Percaya dan yakin, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, janganlah kita tawar hati. Kondisi yang saat ini terjadi, memang itulah yang harus kita hadapi. Karena kita masih berada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yaitu orang yang tidak tawar hati tentunya hidupnya selalu dalam. Yang pertama adalah hidupnya selalu dalam perlindungan Tuhan. Orang yang tidak tawar hati hidupnya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan 33 ayat yang ke-27 mengatakan, Allah yang adil adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak tawar hati hidupnya akan selalu dalam pertolongan Tuhan. Di sini Ulangan mengatakan bahwa Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Jadi kita harus tahu bersama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita terus bersemangat, kalau kita tetap terus percaya dan yakin kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu melindungi kehidupan kita. Jangan kita tawar hati, saudara. Jangan kita bimbang, jangan kita takut, jangan kita putus harapan dengan keadaan. Kondisi ini yang memang akan kita hadapi. Kita tidak akan lembut, atau saya mau katakan ya, kita tidak bisa berkata tidak, saya tidak mau kondisi seperti ini. Mungkin kita berkata saya mau kondisi-kondisi yang menyenangkan kehidupan kita. Tentunya tidak, saudara. Allah izinkan kita menghadapi kondisi seperti ini karena Allah sedang menguji kehidupan kita. Kuat enggak kita? Seperti yang saya katakan tadi, ini belum seberapa, saudara. Belum seberapa. Dibanding dengan suatu kali kelak
lebih dahsyat lagi yang akan dialami. Tetapi saat ini mulai kita mau belajar. Kita sedang dilatih hidup kita. Kita sedang dilatih hidup kita. Apakah kita tetap tahan uji atau bagaimana? Tuhan sedang melatih hidup kita. Karena itu tekunlah kita untuk kita tetap terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak tawar hati, hidupnya selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka akan menerima janji-janji Allah. Masih di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 saya akan baca mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan kepada orang yang tidak tawar hati. Janji Tuhan kepada orang yang tetap terus bersemangat, bersekutu dengan Tuhan meskipun kondisi yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan memberikan janji kepada kita. Amin, saudara. Dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan katakan Yesus berjalan di depan kita. Meskipun masalah itu datang di dalam hidup kita, tetapi Yesus bersama dengan kita, saudara. Yesus ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku percaya dan yakin Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak pernah, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, kalau Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di negara kita, ada janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin, dan pasti. Asalkan apa, saudara? Kita mau tahan uji. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun. Karena dalam pengkhotbah sendiri mengatakan semua ada waktunya, saudara. Dan memang ini sudah waktunya terjadi. Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di dunia ini. Ini memang sudah waktunya Tuhan. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak akan lama lagi, saudara. Jadi mari bersiap-siaplah kita. Bertekunlah kita di dalam Tuhan. Pandang kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Karena selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan. Tetapi pesan Tuhan, kabar baiknya, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga dan selalu bersama di dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang tidak tawar hati, hidupnya akan selalu, yang pertama tadi, dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah menerima janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin, saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. COVID-19 melanda di negeri kita. Bagaimana hidup kita? Kita lelah, kita mengalami yang namanya kelelahan, kita mengalami yang namanya bimbang, takut. Tetapi pesan firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan.
kepada mereka yang lemah. Dalam arti mereka yang lemah tetapi terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tahu kehidupannya tak berdaya. Tuhan tahu hidupnya dia menghadapi begitu berat tantangan yang ada. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tidak berdaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita supaya jangan kita tawar hati. Kondisi yang saat ini terjadi memang harus kita hadapi. Memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa berkata tidak dan tidak. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji mereka yang tidak tawar hati, berkat Tuhan selalu dinyatakan di dalam mereka yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau tetap bersemangat di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan kita, mezbah doa kita kepada Tuhan. Saya mau katakan waktunya saat ini kita berdoa. Waktunya saat ini kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Tidak selalu terus melihat kondisi yang ada. Tidak selalu terus melihat masalah dan masalah. Biarlah masalah yang kita hadapi, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Karena kalau masalah itu terjadi, memang itu semua seizin daripada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan sedang melatih iman kita. Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah masih ada penyembahan? Apakah masih ada pujian ketika umatku ada dalam pergumulan? Ketika umatku ada dalam penderitaan? Masihkah ada penyembahan? Masihkah ada ucapan syukur? Itu yang Tuhan ingin lihat di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita sekali lagi sangat-sangat terbatas. Saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh bertahan menghadapi kondisi, situasi saat ini. Kalau kita bisa bertahan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, pasti kita mulai kecewa, pasti kita mulai tawar hati, tidak semangat, kecewa, tidak bergairah. Pasti kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, itu yang akan kita alami. Tetapi kalau saat ini kita boleh ada sampai saat hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati, memotivasi kepada kita supaya kita tetap tekun dan tekun. Kita mau tetap bersekutu, menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan.